Terima kasih pimpinan. Eh, Maaf, kita baru berjumpa. Pimpinan sudah lama tidak muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan rekan anggota Komisi 6 yang kami hormati, Pak Simon beserta seluruh jajaran. Terima kasih dan juga Pak Darmo beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah, terus terang pertama-tama kalau tadi sudah jelas semua permasalahan. Kalau saya simpel aja Pak, yang pasti apresiasi. Jajaran saat ini Pak Simon, Pak Darmo ini penataan di internal sudah mulai bagus komunikasinya, ya kan? Baik itu melalui teman-teman kemitraan kita di sektor corporate secretary, semuanya di teman-teman subholding itu sudah bagus. Terus terang jujur, dibandingkan, maaf, saya baru 3 periode Pak di DPR, baru 3 periode Pak. Tapi baru-baru saat ini saya lihat luar biasa gitu loh, sudah ada komunikasinya gitu loh, bagus. Dan insya Allah kalau kita keterbukaan sinergi itu ada, saya yakin bangsa kita selesai itu. Nah, walaupun dalam kondisi saat ini seperti program pemerintah, program presiden, kita betul-betul ingin profesional. Kita punya Astacita, kita punya swasembada energi, ya kan? Kita punya program yang luar biasa, tapi kita tidak didukung dengan akhlak SDM yang kita benar tata. Percuma, Pak, ya kan? Dan itu sudah mulai tampak dengan adanya Pak Erik membuat BUMN akhlak ini, insya Allah bisa terinspirasi ke dalam diri kita kepada SDM-SDM kita. Nah, Pak Simon jelas mempunyai pengawal-pengawal yang sudah pengalaman karir, ya kaderisasi. Kalau di kita di organisasi politik itu ada Pak Wiko, ya kan, ada Pak Ega yang muda, ada Pak Holid, ada Pak Taufik, Pak Alfian dan lain-lain yang sudah luar biasa. Apalagi di sini ada Bu Emma yang keuangan yang sudah jago dan semuanya. Begitu juga Pak Darmo, ada Pak Adi dan lain-lain, ya kan. Saya perlu luar biasa sudah bagus. Tinggal bagaimana sekarang ke bawahnya ini Pak. Nah ini hati-hati. Ke bawah ini, masalah ke bawah ini Pak. Nah ini kadang-kadang komunikasi dan segala sesuatu karena kami yakin kayak saya terus terang konsentrasi memang sesuai sumpah janji kita memikirkan dapil, ya kan, daerah pilihan kita. Tetapi setelah itu kita memikirkan bangsa kita. Nah, saya yakin kalau semua dijalankan proyek dan semua secara profesional, saya yakin. Saya tahu di Pertamina, Pak Simon, Pak Darmo, pasti proyek itu berjalan yang bawa ini, bawa itu, bawa ini. Silahkan siapa saja, Pak. Kami ini DPR menerima, menyerap aspirasi, Pak. Baik dari masyarakat, baik dari vendor, dari pengusaha, dari siapa. Pasti ke kita. Tidak mungkin tidak ke kita. Betul Pak Ketua? Semua akan melaporkan ke kita apapun terjadi. Silahkan. Kita buat kompetitif siapa yang terbaik. Dengan proyek kita seperti ini, dengan hasil yang terbaik, silahkan. Ya kan? Tidak ada alasan ini karena ini karena itu. Akhirnya apa yang dirugikan bangsa kita? Itu yang kita harapkan ke depan. Pembukaan yang pertama yang kita harapkan itu ke depan PLN dan Pertamina itu bisa maksimal ke depannya. Nah, yang kedua, saya ingin gambaran Pak Darmo dan Pak Simon. Selama ini transparansinya bagaimana dengan SDM? Ya kan kalau di Pertamina mungkin ada kuota dan lain-lain. Nah ini kan harus ada sinergi. Selama ini selalu yang disalahkan itu selalu Pertamina, selalu PLN. Ya kan? Ada apa-apa distribusi yang disalahkan Pertamina, PLN. Padahal distribusi jelas corporate. Ya kan? Company. Nah sedangkan regulasi selama ini, SDM regulasinya berbuat masalah yang disalahkan Pertamina. Ya kan, PLN juga begitu. Nah ini yang harus kita tahu, kita paham masyarakat kita ini. Oleh sebab itu perbanyaklah sosialisasi Pak pada kita, kepada teman-teman agar tahu masyarakat di mana semua BUMN ini ada distribusi, ada regulasi. Itu yang selalu kita tidak paham di bawah. Nah itu kita harapkan ke depan ada benar-benar berjalan semua ini. Itu yang karena terus terang dampak situasi global terhadap ketahanan energi nasional ini sangat luar biasa Pak. Gitu loh. Iya kan? Contoh, yang ketiga, ya. Yang ketiga seperti kuota ya. Kita berbicara kuota, kita impor kita luar biasa Pak. Baik gas, baik BBM di Pertamina ini sangat besar sekali. Kenapa harus terjadi seperti ini? Kita banyak titik-titik kilang kok yang belum kita eksploitasi besar. SDM kita kaya, SDA kita kaya, SDM kita mumpuni, uang kita banyak Pak. Ya kan, orang yang kasus keluar aja triliun yang bisa, kenapa kita tidak bisa mengeksploitasi SDA kita, sumber daya alam kita? Bisa nggak ada bullshit.
Sama dengan kita mau kerjasama dengan luar. Apa karena kita ini tertekan dengan kolonialisme? Banyak negara-negara yang mau kerjasama dengan kita, dengan gas, minyak, dengan PLN energi, yang selama ini hanya terfokus kepada satu, tidak perlu saya sebutkan satu-satu negara. Padahal banyak negara lain siap welcome, dia terbuka. Baik itu mau B2B, G2G, dia siap dengan harga yang sangat luar biasa. Tapi saya entah kenapa, saya butuh nanti gambaran dari Pak Darmo sama Pak Simon. Kenapa kita tidak membuka diri untuk itu, gitu loh. Dan saya yakin sebetulnya Pak Prabowo ini orangnya welcome. Siapa saja boleh, ya kan? Dan kita Indonesia siap, refinery kita siap untuk mengembangkan, memaksimalkan refinery kita. Semuanya bisa kita lakukan sehingga kita bisa menekan nilai impor kita. Kalau perlu kita memaksimalkan ekspor kita ke depan. Saya yakin bisa. Kita punya ahli-ahli yang luar biasa. Itu harapan kita. Yang berikutnya Pak, ada lelucon sampai ini. Pak Simon juga Pak Darmo. Di luar negeri banyak lelucon. Di Malaysia itu Pertamax aja cuma harganya berapa sekarang? 7.500. Tapi untung Mbak, sekian ratus triliun, untungnya hampir 280 triliun. Indonesia ini Pertamax sekarang 3.500 kalau nggak salah. Tapi rugi. Nah, kenapa? What's problem gitu ya? Ada apa gitu kan? Nah, itu yang paling tidak menjadi gambaran kita, pacuan kita ke depan, paling tidak harus lebih baik. Saya yakin itu gambaran-gambaran umum semuanya. Saya berharap strategi untuk Pertamina PLN ke depan, EBT dan lain-lain, saya kira teman-teman semua akan menjelaskan. Nah, untuk berikutnya saya membawa aspirasi dari Dapil, Pak. Yang pertama Pertamina. Pertamina di Situbondo. Dapil saya, daerah pilihan saya Nasiman, Pak. Daerah pilihan saya Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Kita mempunyai pelabuhan internasional dan tradisional di pesisir Pantai Kalbut namanya, Pak. Tempat Pertamina. Panarukan, Situbondo, dan juga di Banyuwangi. Nah, di sana kita ada rumah kreatif. Nah, ini kita mati suri, terus terang jujur saya, Pak. Kita perlu dukungannya supaya bisa betul-betul sinergi dengan Pemkab dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Karena kita punya pelabuhan dan saya terima kasih. Pelabuhan Kalbut juga bisa memberikan pelayanan khusus untuk penumpang umum juga, Pak. Kami di situ banyak santri. Hubungan kami dengan di Madura, transportasi kita terbantu oleh teman-teman di situ, di Pertamina di Kalbut dan sekitarnya termasuk di Banyuwangi. Kita harapkan ke depan rumah kreatif ini dan hubungannya kepada semua masyarakat bisa bermanfaat. Itu saya harapkan. Yang kedua, Pak, terus terang pertama kali di Indonesia saya pribadi bersama teman-teman sudah mendirikan APGI, Asosiasi Pengecer Gas Indonesia, yang pertama di Indonesia. Legalitas hukumnya selesai dan kami awali dari dapil kami, dari Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi sudah berdiri, sudah deklarasi Asosiasi Pengecer Gas Indonesia, dan alhamdulillah boleh cross check mungkin dari Patra, dari Pak Ega, Situbondo, Bondowoso aman Pak dengan masalah itu semua. Karena apa ternyata? Dengan sinergi kita, komunikasi kita, dan luar biasa gitu. Tapi agennya belum banyak kita ini. Itu yang pasti, karena semuanya itu dari komunikasi, sinergi, saya yakin, penataan. Dan saya terima kasih kepada Pertamina waktu itu Pak Ketua, bersama koordinasi sinergi dengan ESDM sudah mengeluarkan kuota keputusan LO itu batas maksimal 6, walaupun waktu itu kita mintanya 5 Pak Ega ya, tapi ternyata keputusan ESDM menjadi 6 minimal. Akhirnya apa? Mafia-mafia gas termasuk yang lain-lain bisa terlindungi karena pemerataan akan dirasakan oleh masyarakat. Itu yang berikutnya Pak, saya kira itu Pertamina tadi sudah, saya kira PLN Pak Darmo, ini uji coba dilakukan Pak, yaitu UP. UP ini apa? Unit pelayanan ya Pak, UP3. Ini pernah dilakukan di Jakarta, yang sekarang dilakukan oleh Jakarta, UP3 Jakarta, yang dulu terpisah, sekarang menjadi uji cobanya berhasil kan? UP3, satu titik di UP3 Jakarta, DKI. Nah tetapi di daerah-daerah UP ini banyak yang bergabung, contohnya Situbondo sama Bondowoso UP3-nya satu Pak. Padahal memenuhi syarat, kantornya, sistemnya semuanya memenuhi. Yang kedua, Jember Lumajang, Probolinggo Pasuruan, kecuali Banyuwangi sendiri. Akhirnya apa Pak? Apa yang disampaikan rekan-rekan saya tadi, ada pemadaman lampu, ada permasalahan, ini lama. Secara administratif akan pasti lama, secara sistematis, secara pelaporan, secara peninjauan, secara maintenance, otomatis ini kalau dijalankan Pak, setiap OP3 di setiap kabupaten seluruh Indonesia otomatis akan menjadi terdepan penerangan kita, PLN kita.
Itu yang kita harapkan menjadi catatan, Pak. OP3 di tiap kabupaten bisa dilakukan. Semua sudah ada, Pak. Infrastrukturnya dan tempat kantor-kantornya sudah ada. Kadang-kadang UP3-nya di Situbondo, UPL-nya di Bondoso satu, di ini satu. Akhirnya lambat. Nah, itu kita harapkan ke depan bisa berdiri sendiri-sendiri menjadi catatan, Pak Darmo, mungkin Pak Adi dan lain-lain teman-teman. Itu bisa menjadi percontohan yang DKI ini, gitu saya kira. Lalu maintenance, terima kasih kami tinjau luar biasa Pak, karena di daerah kita, di daerah-daerah Jawa ini Pak, bukan luar Jawa, sering terjadi hujan, badai dan lain-lain, otomatis roboh dan lain-lain akan mengganggu itu otomatis. Cuma tetap maintenance itu tetap dia dijaga. Lalu biaya pasangan jaringan listrik Pak, yang selama ini sudah berjalan, mohon tetap dievaluasi. Bila bisa bagus, diskonnya itu bisa berjalan panjang, itu sangat membantu kepada UMKM, kepada masyarakat, kepada pendidikan sosial di daerah-daerah seperti kemarin dan saat ini berjalan, itu diskon itu luar biasa Pak. Kami harapkan itu tetap difikirkan, tapi ya secara manajemennya semuanya mulai dari 450, 900, saya yakin itu sangat bermanfaat sekali. Saya kira itu, terima kasih. Semoga ke depan baik Pertamina ataupun PLN juga termasuk Pertamina bisa memaksimalkan kita pemberdayaan untuk roots yang optimal di Pertamina ke depan sehingga bisa lebih maksimal. Saya kira itu, pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.